Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Zurhatul Ummah, mahasiswi magang 2 dari IAIN Jember. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Nah, tetap semangat ya, karena biologi adalah pelajaran yang menyenangkan. Sebelum memulai pembelajaran, berikut adalah tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan kompetensi inti pada pembelajaran kali ini. Alat gerak pada manusia dapat mengalami gangguan. Nah, ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut. Nah, ini adalah beberapa jenis gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama yakni kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang ini dapat terjadi karena gangguan mekanis. Apa sih gangguan mekanis itu? Gangguan mekanis adalah gangguan yang terjadi akibat adanya benturan benda keras ataupun karena jatuh atau karena pukulan. Nah, hal ini dapat menyebabkan beberapa gangguan di antaranya. Yang pertama yakni yang pertama fisura. Nah, fisura ini biasanya disebut juga dengan tulang retak atau retak tulang. Nah, fisura ini dapat diperbaiki karena periosteum akan membentuk sambungan. Nah, bisa dilihat ya di gambar itu adalah gambar tulang yang retak. Nah, ini terjadi di tulang betis ya. Kemudian yang kedua yaitu fraktura atau biasanya disebut dengan patah tulang. Nah, biasanya terjadi pada tulang pipa yang berbentuk pipa, misalkan pada tulang lengan atas ataupun pada tulang betis. Nah, apabila patah tulangnya ini sampai keluar kulit, itu biasanya disebut dengan patah tulang terbuka. Kemudian kalau tidak sampai keluar kulit, itu biasanya disebut dengan patah tulang tertutup. Nah, bisa dilihat ya di gambar, ini adalah contoh dari patah tulang yang tertutup. Dan kemudian ini adalah contoh dari patah tulang terbuka atau fraktura terbuka. Kemudian yaitu penyakit memar sendi. Nah, ini terjadi apabila selaput sendi mengalami robek. Dapat terjadi karena benturan. Kemudian yang keempat yaitu urai sendi. Nah, urai sendi ini merupakan memar pada sendi yang kemudian diikuti dengan lepasnya ujung tulang dari persendian. Kemudian yakni gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis itu disebabkan oleh kelainan fungsi hormon atau vitamin. Nah, yang pertama yakni rakitis. Nah, rakitis disebabkan karena kekurangan vitamin D. Penderitanya ini terlihat biasanya itu pada tulang kakinya atau tulang tubula dan fibianya melengkung menyerupai huruf X dan melengkung menyerupai huruf O, seperti itu. Nah, bisa dilihat ya di gambar ini adalah gangguan rakitis. Yang ini menyerupai huruf X dan yang ini menyerupai huruf O. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu mikrosefalus. Nah, mikro itu artinya kecil, sedangkan sefal adalah kepala. Jadi, mikrosefalus adalah gangguan pertumbuhan tulang tengkorak, sehingga kepala berukuran kecil gitu. Nah, ini karena bayi kekurangan kalsium ketika masa pertumbuhan tengkorak. Jadi kepalanya lebih kecil. Nah, ini nih gambarnya. Ini adalah gambar bayi yang mengalami mikrosefalus. Tuh, tengkoraknya lebih kecil karena mengalami gangguan mikrosefalus, kekurangan kalsium. Yang kemudian yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang, sehingga tulang menjadi rapuh. Nah,
berikutnya adalah tuberkulosis tulang belakang. Nah, hal ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menyebabkan pertumbuhan tulang terganggu. Kemudian yaitu gangguan tulang belakang akibat kesalahan sikap. Nah, ini biasanya karena kesalahan sikap duduk. Ini menyebabkan beberapa gangguan, yakni yang pertama kifosis. Nah, kifosis ini bagian punggung terlalu membengkok ke belakang sehingga kelihatannya bungkuk. Nah, ini ya bisa dilihat pada gambar, ini menjadi terlihat seperti orang bungkuk. Yang kedua yakni lordosis. Lordosis yakni bagian leher dan punggung terlalu membengkok ke depan. Yang kemudian yakni skoliosis. Nah, bagian punggung membengkok ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian kelainan pada sendi. Nah, gangguan pada persendian ini dapat terjadi karena sendi yang tidak berfungsi dengan baik atau dengan normal. Yang pertama yakni artritis. Nah, di sini ada beberapa jenis artritis ya. Yang pertama yakni rheumatoid arthritis. Ini adalah peradangan atau pengapuran pada jaringan tulang rawan yang menghubungkan persendian. Ini disebabkan oleh penyakit autoimun atau sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Kemudian berikutnya adalah kelainan pada sendi. Gangguan persendian ini dapat terjadi karena sendi yang tidak berfungsi dengan normal. Ada banyak macamnya. Yang pertama yakni artritis. Artritis ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama rheumatoid arthritis. Ini adalah peradangan atau pengapuran pada jaringan tulang rawan yang menghubungkan persendian. Ini disebabkan oleh penyakit autoimun atau sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Kemudian yaitu septic arthritis. Nah, ini adalah radang sendi yang disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur pada sendi. Kemudian yang ketiga adalah osteoartritis. Nah, osteoartritis ini radang sendi karena penipisan dan kerusakan tulang rawan yang mengakibatkan gesekan langsung antar tulang. Nah, kemudian yang keempat yaitu reaktif artritis. Ini adalah radang sendi yang disebabkan oleh reaksi peradangan yang terjadi di bagian tubuh yang lain. Nah, ini sering dipicu oleh infeksi bakteri yang terjadi di saluran kemih. Kemudian yang kelima yaitu gout arthritis. Nah, gout arthritis ini adalah radang sendi karena penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Nah, kemudian yang keenam adalah dislokasi. Ini terjadi karena pergeseran tulang rawan penyusun sendi dari posisi awal ke posisi yang lain. Jadi tulangnya ini bergeser seperti itu atau bisa jadi sampai lepas. Kemudian yaitu ankilosis. Ini terjadi karena tidak berfungsinya sendi. Yang kemudian yakni kelainan pada otot. Nah, ini dapat disebabkan oleh faktor penyakit atau kebiasaan yang salah. Ada yang sifatnya bisa disembuhkan dan ada yang sifatnya tidak bisa disembuhkan. Yang pertama yaitu distrofi otot. Nah, ini menyebabkan otot itu melemah dan bersifat genetis penyakit ini. Artinya itu dapat diturunkan dari orang tuanya ke anaknya. Nah, berikutnya adalah Parkinson. Parkinson ini karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin, sehingga pengidapnya ini kesulitan melakukan pergerakan-pergerakan otot. Nah, ini menyebabkan penderitanya mengalami tremor atau gemetar pada hampir seluruh tubuhnya, seperti itu. Kelainan otot berikutnya adalah kesleo. Nah, kesleo ini adalah cedera pada ligamen. Kemudian yaitu atrofi. Ini adalah mengurangnya massa otot atau mengecilnya massa otot dikarenakan jarang digunakan atau jarang digunakan untuk beraktivitas dalam waktu yang lama. Kemudian yakni hipertrofi. Ini terjadi karena aktivitas otot yang berlebihan atau olahraga yang berlebihan sehingga massa ototnya menjadi hyper atau menjadi besar, sangat besar seperti itu.